Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih. Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Injil yang kita bacakan pada hari Minggu biasa ke-16 dalam kalender liturgi Katolik. Injil hari Minggu biasa yang ke-16 ini menceritakan bahwa para murid Yesus setelah misi mereka yang pertama, mereka kembali kepada Yesus dan melaporkan, menseringkan kepadanya segala sesuatu yang telah mereka lakukan dan segala sesuatu yang telah mereka ajarkan. Setelah pengalaman misi yang tentu saja menyenangkan, mengasihkan, tetapi juga melelahkan, mereka perlu beristirahat. Dan Yesus yang penuh dengan pengertian, perhatian, memberikan jaminan kepada mereka untuk beristirahat dan berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Sikap Yesus yang kita amati dalam Injil hari ini membantu kita untuk memahami dua aspek penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah istirahat. Kepada para murid yang kembali dari tugas perutusan dan dengan penuh semangat menceritakan apa yang telah mereka lakukan, Yesus dengan lembut menyampaikan sebuah undangan tadi. Marilah kita menyingkir ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah sejenak. Ia mengundang para murid untuk beristirahat. Saudara-saudari, dengan demikian Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat berharga kepada kita. Meskipun ia bersukacita melihat murid-muridnya senang dengan kembalinya mereka, ia tidak terpaku pada pujian dan sanjungan itu. Tetapi ia prihatin dengan kelelahan fisik dan batin mereka. Dan mengapa ia melakukan hal ini? Karena ia ingin memperingatkan mereka dan kita semua akan sebuah bahaya yang selalu mengintai kita juga. Bahaya membiarkan diri kita terjebak dalam hiruk pikuknya melakukan segala sesuatu dan kemudian jatuh ke dalam perangkap aktivisme, di mana yang terpenting adalah hasil yang kita peroleh dan merasa bahwa kitalah yang menjadi tokoh utama. Betapa seringnya hal ini juga terjadi dalam gereja. Kita sibuk, kita terburu-buru, kita berpikir bahwa segala sesuatu itu bergantung pada kita. Dan pada akhirnya kita mengambil resiko mengabaikan Yesus. Kita menjadi seorang pelupa, lupa akan Yesus sebagai pusat kehidupan dan panggilan kita. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengundang kita umatnya untuk beristirahat sejenak. Sejenak untuk berdiam bersamanya. Bukan hanya istirahat secara fisik, tetapi juga istirahat hati. Mengistirahatkan batin kita. Karena tidak cukup hanya dengan, dalam tanda kutip, mencabut kabel, seseorang harus benar-benar beristirahat. Pertanyaan untuk kita, dan bagaimana cara melakukannya? Untuk melakukan hal ini, kita perlu kembali ke inti dari segala sesuatu,
berhenti, berdiam diri, berdoa, agar tidak beralih dari kesibukan kerja ke kesibukan liburan. Yesus tidak menghindar dari kebutuhan orang banyak. Tetapi setiap hari, sebelum melakukan apapun, dia menarik diri dalam doa, dalam keheningan, dalam keintiman dengan Bapa. Undangannya yang lembut, beristirahatlah sejenak, seharusnya juga menemani kita. Mari kita waspada, saudara-saudariku, terhadap efisiensiisme. Marilah kita hentikan kesibukan yang kadang mendikte agenda-agenda kita. Marilah kita belajar untuk berhenti sejenak, mematikan telepon genggam kita, merenungkan alam, meregenerasi diri kita sendiri dalam dialog dengan Tuhan, dengan Allah. Itulah yang pertama, undangan Yesus untuk kita, untuk beristirahat dengannya, diam bersamanya dalam doa dan keheningan. Lalu yang kedua, marilah kita perhatikan 3 kata kerja dari kalimat yang menggugah dalam Injil tadi. Melihat, berbelas kasihan, dan mengajar. Kita dapat menyebutnya sebagai kata kerja yang khas dimiliki oleh seorang gembala. Lihatlah, kasihanilah, ajarlah. Kata kerja yang pertama dan kedua, melihat dan berbelas kasihan, selalu dikaitkan dengan sikap Yesus. Pada kenyataannya, tatapannya bukan tatapan seorang sosiolog atau tatapan seorang jurnalis foto, karena ia selalu melihat kita dengan mata hati. Kedua kata kerja ini, melihat dan berbelas kasih, mengkonfigurasikan Yesus sebagai gembala yang baik. Belas kasihannya juga bukan hanya perasaan manusiawi, tetapi merupakan emosi mesianik yang di dalam dirinya ada kelembutan kasih dari Allah. Dan dari belas kasihan ini, muncullah keinginan Yesus untuk memberi makan orang banyak dengan roti firman-Nya, yaitu mengajarkan firman Allah kepada orang banyak. Yesus melihat, Yesus berbelas kasihan, Yesus mengajar. Ini sesuatu yang indah sekali. Belas kasih, saudara-saudariku, tentu berasal dari perenungan yang mendalam. Belas kasihan Yesus adalah sikap dan watak Allah terhadap manusia dan sejarahnya. Yesus hadir sebagai perwujudan dari perhatian dan kepedulian Allah terhadap umat-Nya. Jika kita belajar untuk benar-benar beristirahat, kita menjadi mampu untuk berbelas kasih dengan sejati. Jika kita mengembangkan pandangan kontemplatif, kita akan melakukan kegiatan kita tanpa sikap rakus dari mereka yang ingin memiliki dan menghabiskan segalanya. Jika kita tetap berhubungan dengan Tuhan dan tidak membius bagian terdalam dari diri kita, hal-hal yang harus dilakukan tidak akan memiliki kekuatan untuk menarik nafas dan menelan kita. Kita perlu pahamilah ini. Kita perlu yang namanya ekologi hati, yang dalam dirinya memuat kandungan spiritual dari rasa istirahat, kontemplasi, diam bersama Tuhan dalam doa dan keheningan, dan belas kasihan dari Allah itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.